600 tahun setelah kematian Caesar, seekor orang utan tua yang merupakan penjaga keyakinan bangsa Kera sedang membacakan isi gulungan suci bangsa Kera di hadapan anak-anak manusia dan juga Kera yang saat itu bisa hidup damai berdampingan. Orang itu menceritakan kisah bangsa Kera mulai dari kedatangan Cornelius ke bumi sampai para Kera dijadikan peliharaan manusia. Kemudian terjadi bentrokan yang mengakibatkan kerusakan besar di muka bumi. Selanjutnya bumi didominasi oleh Kera dan di antara korban selamat dari bangsa manusia berusaha mencari tempat subur untuk tetap hidup berdampingan dengan bangsa Kera. Ini adalah cerita masa lalu yang mengisahkan Kera pemimpin bangsa Kera pertama yang bernama Caesar dan film pun dimulai. Awal film memperlihatkan seekor gorila sedang mendaki gunung melewati lembah sambil menunggangi seekor kuda. Dan ternyata beliau itu menuju sebuah perkampungan yang warganya didominasi oleh para kera yang mempekerjakan manusia layaknya pembantu. Namanya adalah Aldo, berpangkat sebagai jenderal bintang 5, disegani namun juga dibenci kaumnya karena sikapnya yang arogan juga pika sebelen. Peradaban mulai maju dengan adanya sekolah yang murid-muridnya terdiri dari bangsa Kera yang belum bisa menulis juga bisa membaca. Diajari oleh manusia supaya bisa menulis dan membaca. Salah satu murid di sekolah tersebut adalah Jenderal Aldo dan juga Cornelius atau anak pertama dari sang raja alias Caesar. Dari sini kekacauan mulai terjadi di mana guru yang memeriksa pekerjaan Aldo tanpa sengaja mengatakan tidak, Aldo tidak. Dan kata tidak itu adalah kata yang sakral, pamali diucapkan karena merupakan kata yang dulu digunakan manusia untuk mendidik kera supaya patuh. Dan ini adalah ketetapan dari Caesar supaya kata tidak dengan nada membentak dilarang diucapkan oleh manusia maupun kera. Sesepuh yang kebetulan mendengarnya langsung menasihati guru yang keceplosan tersebut, seraya memintanya untuk meminta maaf pada Aldo dan murid-murid lainnya, di mana dia sendiri akan melapor pada Caesar bahwa guru mengucapkannya secara tidak sengaja. Namun reaksi Aldo sungguh di luar dugaan. Dia tidak terima dibentak gurunya dan langsung ngamuk, memporak-porandakan sekolah kemudian mengejar gurunya yang lari ketakutan. Akhirnya Aldo dan kawan-kawannya berhasil menangkap AB atau guru sekolahnya tersebut dan akan memasukkannya ke kurungan bersama manusia lainnya. Namun Caesar menghentikannya. Bahkan setelah mendapat laporan terkait kata larangan yang AB ucapkan, si Caesar pun tetap melarang Aldo mengurung AB. Malahan Aldo dan kawan-kawannya disuruh kembali ke sekolah untuk membereskan kekacauan. Insiden ini membuat Caesar dan juga McDonald, adik dari McDonald di film sebelumnya, merasa gelisah dan tiba-tiba kemarahan Aldo membuat si Caesar berpikir seandainya dan seandainya, bahkan saking rudetnya dengan permasalahan Aldo, si Caesar berandai-andai bisa mendapatkan pencerahan langsung dari orang tuanya yaitu Cornelius dan juga Zira. Dari sini, McDonald mengatakan bahwa Caesar bisa mendapatkan pencerahan dari orang tuanya langsung dengan cara melihat rekaman Cornelius bersama Zira ketika sedang diinterogasi oleh pemerintah Amerika yang diperkirakan masih tersimpan rahasia di sebuah reruntuhan bangunan kota mati dekat pos komando. Karena tempat yang McDonald maksud dipenuhi dengan radioaktif, sisa ledakan nuklir, si Caesar pun mengajak McDonald untuk menemui simpanse yang tahu segalanya alias Virgil guna mendapatkan pengarahan. Tak banyak buang waktu, si Caesar pamit pada istri dan anaknya, kemudian mengajak McDonald dan juga Virgil untuk mengambil senjata di tempatnya Madimus, seekor simpanse tua yang ditugaskan Caesar untuk menjaga semua senjata sisa kekacauan perang di masa lalu. Singkat cerita, perjalanan mereka bertiga pun sudah sangat jauh, bahkan hari pun sudah caang. Dengan keringat bercucuran, akhirnya mereka tiba di sebuah reruntuhan kota. McDonald yang tahu persis masa lalu tempat tersebut langsung berjalan paling depan, memimpin mereka untuk menuju ruang arsip tempat di mana rekaman Zira dan juga Cornelius disimpan di sana. Ternyata bangunan tua yang disebut kota mati tersebut masih dihuni sekelompok manusia yang masih bertahan, dipimpin oleh Gubernur Kolb alias orang yang pernah menyiksa Cornelius bersama gubernur yang menjabat sebelumnya.
Sementara Virgil mengingatkan Caesar supaya bergerak lebih cepat karena tempat tersebut dipenuhi oleh radioaktif yang bisa dengan mudah merusak jaringan dalam tubuh mereka. Namun ternyata kehadiran mereka diketahui oleh Cobb yang rewas karena ternyata ada juga manusia yang selamat selain mereka. Dan untuk memastikan keamanan, si Cobb pun menugaskan Mendes untuk menyalakan monitor CCTV dan betapa kagetnya ketika yang muncul di layar ternyata adalah Caesar. Cobb yang sudah bosan tinggal di bawah tanah, dia pun menugaskan regu keamanan untuk memeriksa ruang M5 sekaligus menangkap Caesar dan kawan-kawannya. Sementara si Caesar sangat terkejut melihat rekaman kedua orang tuanya untuk pertama kalinya, di mana sejak saat itu Caesar yakin bahwa perang di masa lalu bukanlah perang antara kera dengan manusia, melainkan perang antara gorila dengan manusia. Dan sekarang dia bisa memutuskan mau dibawa ke arah mana masa depan di tangannya. Karena tak bisa lagi memantau CCTV, si Cobb menugaskan anak buahnya untuk menembak Caesar dan kawan-kawannya. Dan jangan membiarkan mereka keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Virgil sempat katewak namun beruntung karena beliau lihai melepaskan diri, lanjut lari menghindari pasukan Cobb yang memburu mereka. Setelah berlari cukup lama, Caesar melihat keran air yang dulu biasa digunakan manusia untuk menyemprot kera yang melawan, dan spontan saja ia gelontorkan air untuk menyemprot pasukan dari Cobb. Pasukan Cobb yang menembaki mereka membuat McDonald menjatuhkan bom asap untuk menghalangi pandangan. Dengan demikian, dia bersama Caesar dan juga Virgil bisa lari menjauh. Sampai akhirnya mereka pun berhasil keluar dari bangunan tersebut, namun pasukan Cobb tak kenal lelah dengan terus mengejar sambil menembaki mereka. Namun Caesar dan kawan-kawannya berhasil kabur dengan selamat. Hal ini membuat Cobb murka dengan mengutus anak buahnya untuk mengikuti Caesar secara diam-diam, dan jika tempatnya sudah diketahui, maka Cobb akan menyerang kampung kera secara brutal. Yes, Governor Cobb. Sementara Caesar dikejutkan dengan Aldo dan kawan-kawannya yang menginterogasi Caesar karena membawa senjata dan juga pergi ke kota mati. Padahal jelas itu semua adalah hal yang dilarang oleh Caesar. Di sisi lain, pengintai dari Cobb berhasil membuntuti Caesar dan kini mereka siap melapor pada atasannya terkait informasi yang didapat. Caesar sendiri kini mengumpulkan para pejabat dari bangsa kera untuk menyampaikan apa yang ditemukan di kota mati, yang sekaligus merubah pola pikir serta keraguan yang selama ini dia rasakan dalam memimpin bangsa kera demi peradaban yang lebih maju. Caesar mengingatkan bahwa sebuah perang antara manusia dengan kera bisa saja terjadi kembali. Tiba-tiba datanglah orang-orang penting dari kalangan manusia seperti McDonald dan kawan-kawannya. Jelas saja hal ini membuat Aldo murka karena menurutnya tidak boleh ada manusia dalam sistem pemerintahan kera. Karena Caesar mengatakan telah melantik manusia untuk tujuan perkembangan teknologi, Aldo pun tidak terima dengan angkat kaki dari ruang rapat diikuti oleh anak buahnya. Sebagai seorang pemimpin, si Caesar tetap berusaha tenang dan mengajak semua pejabat yang tersisa untuk melanjutkan rapat. Sementara Cobb yang mendapat laporan terkait ditemukannya lokasi kota kera, dia tidak ingin menunggu diserang pasukan Caesar dengan langsung mengajak anak buahnya untuk menyerang kota kera. Kembali ke rumah Caesar, di mana si Ricky alias tupai kesayangan Cornelius pun kabur. Jelas saja hal ini membuat Cornelius tidak pikir panjang dengan langsung mengejarnya. Tanpa sengaja Cornelius mendengar rencana Aldo dan kawan-kawannya yang akan mengambil senjata api untuk melawan bangsa manusia tanpa harus meminta izin pada Caesar, karena setelah melenyapkan pasukan manusia, maka target selanjutnya adalah melenyapkan si Caesar. Sial, sungguh sial, karena keberadaan Cornelius yang sedang menguping di atas pohon pun diketahui oleh Aldo, yang kini naik kemudian memotong dahan pohon tersebut, sampai Cornelius pun terjatuh. Keesokan harinya Caesar bersama McDonald dan kawan-kawannya melihat TKP
di mana McDonald merasa ada yang janggal karena tempat jatuhnya Caesar ada bekas dudukan yang masih hangat, ditambah lagi dahan yang patah bukan secara alami, melainkan bekas dipotong oleh bedog. Bersamaan dengan berdukanya Caesar atas insiden yang membuat putranya terluka parah, di sisi lain, pasukan manusia sudah mulai ngalet menuju Kampung Kera dengan membawa senjata lengkap. Keberadaan pasukan manusia tersebut diketahui dua gorila penjaga yang mencoba melenyapkan nyawa salah satu di antara manusia, namun sayang karena mereka harus dikalahkan dengan tembakan meriam. Untungnya, salah satu di antara gorila berhasil kabur dan melapor pada Aldo yang kini mengambil alih kekuasaan dengan menyuruh semua manusia di sana dikurung, serta mengajak pasukan Kera untuk bersiap perang melawan manusia. Dengan sigap, si Aldo mengajak anak buahnya mengambil senjata api di tempatnya Maximus yang saat itu menolak memberikan senjata pada Jenderal Aldo. Kabar perebutan kekuasaan oleh Aldo langsung disampaikan Virgil pada Caesar yang saat itu sedang bingung karena Cornelius mengatakan bahwa dia tidaklah jatuh, melainkan dicelakakan dan mereka juga akan mencelakai Caesar. Sayangnya sebelum sempat mengatakan pelakunya, Cornelius pun menghembuskan napas terakhir. Setelah kematian anaknya, Caesar masih bertanya-tanya terkait siapa pelaku yang ingin Cornelius katakan padanya. Bahkan ia menanyakan pada Virgil yang menjawab dengan menunjukkan kurungan manusia yang saat itu dijaga sangat ketat oleh pasukan gorila. Dari sini si Caesar sadar bahwa semua ini adalah ulah Jenderal Aldo. Namun ketika dia berusaha menegur Aldo, tiba-tiba perang pun tak bisa dihindari di mana pasukan manusia terus membombardir kota Kera, sedangkan Aldo dan pasukannya langsung sigap maju ke garda terdepan untuk menghalau musuh. Sedangkan Caesar bersama Virgil langsung menyuruh wanita dan anak-anak Kera untuk berlindung. Dan setelah itu Caesar menuju benteng pertahanan dari tumpukan sampah untuk menembaki pasukan musuh. Karena musuh memiliki meriam, benteng sampah pun dengan mudah dihancurkan. Hal ini membuat si Caesar memerintahkan pasukannya untuk mundur ke pemukiman. Dengan senjata yang sangat lengkap serta lebih unggul, pasukan Cobb alias manusia sudah berhasil masuk ke pemukiman dengan mudah. Namun dia tidak menemukan tanda-tanda adanya kehidupan. Apakah ini artinya semua bangsa Kera telah dimusnahkan? Kini Cobb dikagetkan dengan bangkitnya seekor simpanse. Lebih kaget lagi ketika melihat ternyata simpanse itu adalah Caesar. Dengan dikelilingi senjata yang mengarah tepat ke tubuhnya, si Caesar berjalan memutar dengan hati-hati, dan ketika Cobb akan menembaknya, Lisa tak bisa diam dengan berteriak tidak. Lalu serangan dadakan datang dari pasukan Kera yang sengaja bersembunyi. Tentu saja hal ini membuat Cobb dan anak buahnya rewel. Ternyata ini semua adalah trik dari Caesar karena semua Kera yang tergeletak hanyalah pura-pura mati, dan setelah mendapat komando dari Caesar semuanya bangun menyerang pasukan manusia secara brutal. Meski kotanya hancur diserang manusia, namun Caesar tetap baik dengan melarang anak buahnya untuk membunuh manusia. Dia hanya menyuruh mereka agar dimasukkan ke dalam kurungan, dan tak hanya itu karena beberapa di antara musuh yang mencoba kabur pun sengaja Caesar biarkan. Berbeda dengan Aldo yang ternyata mengajak anak buahnya untuk mencegat musuh yang akan melarikan diri, kemudian mengeksekusi semuanya termasuk Gubernur Cobb. Atas kemenangan perang hari itu, rakyat Kera memuji Caesar yang kini menyuruh Virgil untuk melepaskan manusia yang sebelumnya dikurung oleh Aldo, dan tiba-tiba ternyata itu adalah Aldo dan kawan-kawannya. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh manusia yang dikurung karena mulai saat itu Aldo lah yang berkuasa. Caesar pun sigap menghalangi para gorila agar tidak membunuh manusia, namun Aldo menyuruh Caesar pergi. Jika tidak, dia juga akan membunuh Caesar. Jelas saja semua yang ada di sana curi hak karena kata-kata itu adalah sebuah larangan.
di mana aturannya sangat jelas bahwa kera tidak boleh membunuh kera. Dari sini Virgil mulai berkata bahwa Cornelius tidaklah jatuh melainkan dijatuhkan dengan cara dipotong dahan pohonnya oleh Aldo. Dengan kata lain, Aldo lah pelaku pembunuh Cornelius. Semua kera mulai geram atas perilaku Aldo yang jelas melanggar aturan paling keramat di bangsa kera. Mereka semua kompak mengatakan kera membunuh kera. Hal ini jelas membuat Aldo ketar-ketir, kemudian perlahan mundur dan naik ke atas pohon, diikuti oleh Caesar sang raja yang sesungguhnya. Pada akhirnya si Aldo pun terpojok di ujung dahan. Dengan tangan gemetaran dia pun mencabut pisau sangkur, kemudian mengayunkannya untuk mengadek si Caesar. Namun sang raja lebih sigap dengan menangkap tangan Aldo, sedikit malah diteken sampai Aldo terjatuh lalu is dead. Manusia yang ditahan pun semuanya dibebaskan, di mana McDonald meminta agar Caesar membebaskan manusia seutuhnya karena kejahatan tidak hanya disebabkan manusia, tetapi juga bisa disebabkan oleh kera seperti yang Aldo lakukan. Sejak saat itu Caesar berjanji akan mencoba membangun masa depan secara damai, di mana manusia dengan kera akan benar-benar berdampingan dan saling membantu. Setelah itu semua senjata dikembalikan ke tempat Maximus yang memohon pada Caesar supaya tempat itu diledakkan saja. Adegan pun kembali ke tayangan awal film di mana hakim mengatakan bahwa yang tahu masa depan hanyalah yang sudah meninggal sambil menatap ke sebuah patung bertuliskan Caesar, dan film pun berakhir.